Oke baik, selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya membuat salah satu video, dan video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi hewan. Yang pertama-tama saya perkenalkan nama lengkap saya Markus Luinenak, NPM 33180037, program studi pendidikan biologi semester 6A Universitas Timor. Yang pertama, kita harus tahu konsep dasar fisiologi hewan. Secara umum, fisiologi hewan dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu mekanisme, kerja, fungsi, kehidupan, dan segala sesuatu yang dilakukan hewan merupakan kajian inti dari fisiologi hewan. Kemudian, yang kedua, fisiologi hewan merupakan ilmu yang mempelajari fungsi normal tubuh, berbagai gejala yang ada pada sistem kehidupan, serta pengaturan atas segala fungsi dan sistem tersebut, atau ilmu yang mempelajari tentang fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ. Jadi, fungsi fisiologi hewan atau pengertian fungsi fisiologi hewan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dan sistem kerja suatu organ dalam tubuh kehidupan. Kemudian yang berikutnya yaitu struktur dan fungsi hewan. Jadi, secara umum itu struktur mempengaruhi fungsi pada suatu kerja organ-organ pada makhluk hidup. Yang pertama, jaringan. Jadi yang pertama-tama kita harus tahu pengertian jaringan. Jadi, jaringan adalah kumpulan beberapa sel yang membentuk struktur dan fungsi yang sama. Jadi, jaringan pada hewan itu dapat dibagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama itu jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan lapisan pelindung luar tubuh dan kerja sebagai sel atas kerusakan mekanis, serangan mikroorganisme yang menyusup masuk dan menjaga cairan tubuh. Kemudian yang kedua itu jaringan ikat. Nah, secara umum itu jaringan ikat dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Kemudian, yang ketiga itu jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang berfungsi untuk merasakan adanya stimulus atau adanya rangsangan sinyal dari satu bagian tubuh hewan ke bagian tubuh hewan yang lainnya. Terus, yang keempat yaitu jaringan otot. Jaringan otot itu dapat dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, jaringan otot rangka atau otot sadar, atau otot rangka biasanya disebut dengan otot lurik. Kemudian jaringan otot jantung atau otot tak sadar, terus otot polos. Yang pertama-tama kita harus tahu apa itu otot. Otot adalah salah satu sistem gerak pada makhluk hidup yang berfungsi untuk terjadinya pergerakan, baik itu secara mekanis maupun secara kimiawi. Artinya bahwa sistem kerja otot itu ada yang sadar maupun ada yang tak sadar. Kemudian organ dan sistem organ. Nah, organ dan sistem organ pada hewan itu terbagi menjadi 6 bagian besar. Yang pertama itu organ pencernaan. Nah, komponen utama pada organ pencernaan ini yang pertama itu dari mulut, kerongkongan, faring, esofagus atau kerongkongan ya, lambung, usus halus, usus besar, hati, pankreas, dan anus. Jadi fungsi utama dari komponen utama organ pencernaan ini yang pertama pengelolaan makanan. Pengelolaan makanan, penelanan, pencernaan, penyerapan, dan pembuangan. Kemudian organ yang kedua adalah sirkulasi. Nah, sirkulasi darah pada hewan itu komponen utamanya yang pertama jantung, pembuluh darah, dan darah. Jadi sirkulasi darah itu komponen utamanya yang ada 4 bagian besar, yang itu jantung, pembuluh darah, dan darah. Jadi ketiga komponen itu sangat bersimbiosis, artinya sangat berhubungan. Jika salah satu komponen terganggu, maka kedua komponen tersebut juga ikut terganggu. Jadi fungsi utama dari komponen utama tersebut adalah distribusi internal bahan-bahan seperti oksigen dan sari-sari makanan ke sel-sel tubuh
dan hasil metabolisme. Kemudian organ yang berikutnya adalah organ ekskresi. Nah, organ ekskresi adalah organ pengeluaran. Nah, komponen utama dari organ ekskresi ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian seperti ekskresi pada hewan atau ekskresi pada manusia. Itu dapat dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama itu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Nah, fungsi utama dari komponen utama organ ekskresi tersebut yaitu mengeluarkan hasil metabolisme yang tidak digunakan oleh tubuh. Jadi, fungsi utama dari organ ekskresi itu untuk mengeluarkan hasil metabolisme yang tidak digunakan oleh tubuh. Jika organ ekskresi tidak dikeluarkan oleh tubuh melalui alat-alat ekskresi seperti hati, ginjal, paru-paru, dan kulit, maka zat sisa yang ada di dalam tubuh pada hewan maupun manusia itu dapat meracuni seluruh tubuh hewan atau manusia, dan secara otomatis tubuh hewan atau manusia itu pasti akan terganggu, atau tubuh makhluk hidup tersebut pasti akan terganggu, mengalami gangguan. Kemudian organ yang berikutnya adalah organ endokrin. Organ endokrin ini komponen utamanya yang pertama itu pituitari, tiroid, dan organ kelenjar penghasil hormon lainnya. Fungsi utamanya yaitu memproduksi hormon untuk mengatur metabolisme tubuh. Kemudian yang berikutnya yaitu organ reproduksi. Organ reproduksi komponen utamanya yaitu testis dan ovarium. Jadi testis dan ovarium itu adalah salah satu organ yang sangat penting pada sistem reproduksi, baik itu manusia maupun hewan. Jadi sistem reproduksi pada hewan maupun manusia itu komponen utamanya yaitu testis dan ovarium. Artinya bahwa testis dan ovarium itu menjadi unsur sangat penting dalam proses reproduksi atau sistem reproduksi. Sepertinya testis itu adalah salah satu alat yang dimiliki oleh hewan jantan atau misalnya pada manusia itu pada laki-laki, dan ovarium itu salah satu unsur atau zat yang dihasilkan oleh sel telur atau ovarium. Yakni pada testis dan ovarium itu adalah komponen utama yang dapat menghasilkan sel telur dan sel sperma yang dihasilkan oleh testis dan sel telur yang dihasilkan oleh ovarium. Jadi penghasil fungsi utamanya pada sistem organ reproduksi yaitu perkembangbiakan. Yang berikutnya yaitu integumen. Integumen komponen utamanya yang pertama itu kulit dan derivatnya. Fungsi utama yaitu pelindung tubuh. Sekarang kita masuk pada konsep homeostatis. Konsep homeostatis atau konsep keseimbangan suhu tubuh atau kestabilan suhu tubuh. Nah, konsep ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu pemeliharaan ketahanan secara keseluruhan dalam tubuh. Yang kedua, stabilitas keseimbangan atau equilibrium. Nah, konsep homeostatis merupakan pemeliharaan atau ketahanan tubuh secara keseluruhan. Yang kedua, stabilitas keseimbangan atau equilibrium. Yang berikut, sistem peredaran darah pada hewan atau biasa disebut dengan sistem sirkulasi hewan atau sistem peredaran darah pada hewan. Nah, hewan yang pertama itu adalah Pisces atau ikan. Nah, sistem peredaran darah pada hewan dapat dibagi menjadi 5 bagian besar. Yang pertama itu semua jenis ikan baik darat maupun air. Yang kedua, ikan terdiri dari plasma darah korpuskula. Yang ketiga itu alat penghasil alat perapasan insang yaitu insang. Terus yang keempat, perikardium itu merupakan selaput yang menyeliputi jantung ikan. Mekanisme peredaran darah ikan atau sirkulasi ikan yaitu darah yang ada di serambi dialirkan ke bilik. Lalu dari bilik masuk ke dalam insang melalui pembuluh nadi insang. Kemudian pada insang karbon dioksida akan dibuang dan diganti dengan oksigen.
selanjutnya dari insang melewati aorta, dan aorta akan membawa darah yang kaya akan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh ikan. Setelah itu, darah akan menuju serambi dan akan menjadi secara terus-menerus. Jadi, sirkulasi ikan itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian besar dengan mekanismenya peredaran darah ikan yang ada di serambi dialirkan ke bilik, lalu dari bilik masuk ke dalam insang melalui pembuluh nadi insang. Kemudian pada insang karbon dioksida akan dibuang dan diganti dengan oksigen. Selanjutnya dari insang melewati aorta, dan dari aorta akan membawa darah yang kaya akan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh ikan. Setelah itu darah akan menuju serambi dan akan terjadi secara terus-menerus. Jadi sirkulasi ikan penjelasannya secara garis besar seperti ini. Kemudian sistem peredaran darah pada amfibi. Jadi hewan amfibi merupakan hewan yang hidup pada dua alam besar, yakni sistem peredaran darah pada hewan amfibi. Jadi hewan amfibi yang dimaksud adalah katak. Jadi katak ini hidup pada dua alam, yakni pada darat dan pada air. Jadi sistem peredaran darah atau sirkulasi darahnya yang pertama hidup pada dua alam, yaitu darat dan air, terus mempunyai sel-sel darah dan cairan plasma. Terus yang ketiga, sel darah mempunyai hemoglobin yang berperan mengikat oksigen dari udara. Yang keempat, memiliki organ jantung yang terdiri dari 3 ruangan, yaitu 1 bilik dan 2 serambi. Para katak memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Mekanismenya yaitu darah dari seluruh tubuh melalui pembuluh vena menuju ke serambi kanan, lalu dari serambi kanan menuju ke bilik. Jadi, sistem peredaran darah pada amfibi atau katak itu tergantung dari habitat atau tempat hidup katak tersebut. Jadi, hidup pada katak itu dapat hidup di dua alam, yakni hidup pada darat dan hidup pada air. Terus salah satu cirinya mempunyai sel darah dan cairan plasma. Terus sel darah mempunyai hemoglobin yang berperan mengikat oksigen dari udara. Terus memiliki organ jantung yang terdiri dari 3 ruangan, yaitu 1 bilik dan 2 serambi. Kemudian selanjutnya dari bilik akan mengalir lagi menuju paru-paru dan akan mengikat oksigen serta karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh katak. Kemudian selanjutnya dari oleh jantung akan dipompa oleh paru-paru menuju ke seluruh serambi kiri. Dari serambi akan menuju lagi ke bilik, dan dari bilik akan dibawa oleh pembuluh arteri untuk disebarkan ke tubuh katak. Kemudian kita masuk pada sistem peredaran darah pada reptil atau sirkulasi darah pada reptil. Yang pertama-tama kita harus tahu ciri-ciri reptil, terus habitat pada reptil. Karena ciri-ciri dan habitat itu sangat mempengaruhi sistem sirkulasi darah pada reptil tersebut. Reptil merupakan hewan yang memiliki ciri fisik kulit bersisik dan bergerak dengan cara merayap atau melata. Kemudian, sistem peredaran darah terdiri dari pembuluh darah dan jantung. Jenis sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jadi, sistem peredaran darah pada reptil itu adalah sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Kemudian memiliki 2 serambi dan 2 bilik, yaitu serambi kiri dan serambi kanan, kemudian bilik kiri dan bilik kanan. Mekanisme sistem peredaran darah reptil itu adalah reptil mengandung karbon dioksida masuk melewati serambi kanan, kemudian dari serambi kanan masuk ke bilik kanan dan oleh organ jantung dialirkan ke paru-paru. Ketika berada di paru-paru, karbon dioksida akan diganti menjadi oksigen. Lalu di paru-paru dialirkan ke serambi kiri, dilanjutkan ke bilik kiri. Keluar dari bilik darah akan dialirkan ke seluruh tubuh dan diangkut oleh pembuluh nadi.
Jadi jenis sistem peredaran darah pada reptil itu adalah sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Kemudian pada reptil memiliki dua serambi dan dua bilik, yaitu serambi kiri dan serambi kanan, bilik kiri dan bilik kanan. Dan mekanismenya reptil adalah darah yang mekanisme peredaran darah reptil adalah mengandung karbon dioksida masuk melewati serambi kanan, kemudian dari serambi kanan masuk melalui bilik kanan. Dan organ jantung dialirkan ke paru-paru. Ketika berada di paru-paru, karbon dioksida akan diganti menjadi menjadi oksigen. Lalu di paru-paru dialirkan ke serambi kiri, dialirkan ke bilik kiri, keluar dari bilik kiri dan dialirkan ke seluruh tubuh dan diangkut oleh pembuluh nadi. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada burung atau aves. Nah, sistem peredaran darah pada burung atau aves merupakan sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Jadi sistem peredaran darah pada burung atau aves itu sama sepertinya sistem peredaran darah pada manusia ya. Jadi sistem peredaran darah pada burung atau aves adalah sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Aves memiliki 4 ruangan jantung yang masing-masingnya terpisah oleh pembatas yang sempurna. Terdapat 2 pembuluh utama, yaitu pembuluh vena atau bilik dan pembuluh arteri atau nadi. Mekanisme peredaran darah pada aves adalah yang mengandung banyak oksigen akan mengalir keluar dari organ jantung menuju keluar dan organ jantung menuju ke seluruh tubuh melewati pembuluh arteri. Kemudian darah akan berganti menjadi karbon dioksida dan dibawa oleh pembuluh vena masuk ke dalam serambi kanan. Lalu darah diteruskan ke bilik kanan dan dipompa menuju ke paru-paru. Sementara di dalam paru-paru terjadi pergantian gas dan dari karbon dioksida menuju oksigen. Proses selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen dan sari-sari makanan akan dialirkan ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri dan keluar dari jantung masuk kembali ke arteri. Jadi sistem peredaran darah atau sirkulasi darah pada aves itu mekanismenya peredaran darah pada aves adalah yang mengandung banyak oksigen akan mengalir keluar dari oksigen jantung menuju keluar dan organ jantung menuju ke seluruh tubuh melewati pembuluh arteri. Kemudian darah akan berganti menjadi karbon dioksida dan dibawa oleh pembuluh vena masuk ke dalam serambi kanan. Lalu darah diteruskan ke bilik kanan dan dipompa menuju ke paru-paru. Sementara di dalam paru-paru terjadi pergantian gas, karbon dioksida menuju oksigen. Proses selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen dan sari-sari makanan dialirkan ke serambi kiri, kemudian di bilik kiri, dan keluar dari jantung masuk ke pembuluh arteri. Jadi pada umumnya, sistem peredaran darah pada burung atau pada aves itu adalah sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Jadi sistem peredaran darah pada burung itu sama sepertinya sistem peredaran darah pada manusia, yaitu sistem peredaran darah dan ganda dan tertutup. Artinya bahwa sistem peredaran darah pada ganda dan tertutup itu artinya darah masuk melalui dari jantung masuk ke melewati pembuluh darah terus kembali ke jantung. Itu artinya bahwa sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Artinya sistem peredaran darah itu melakukan sirkulasinya sekitar 2 kali sehingga dikatakan sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Mengapa sistem peredaran darah pada hewan pembuluh, hewan burung atau aves sama sepertinya pada manusia? Karena mengapa tertutup? Karena sistem peredaran darah dialirkan dari jantung ke pembuluh darah kemudian akan kembali lagi ke jantung. Sehingga disebut dengan sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Jadi pada umumnya sistem peredaran darah pada burung sama sepertinya sistem peredaran darah pada manusia, yakni sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Kemudian sistem peredaran darah pada mamalia. Jadi sistem peredaran darah pada mamalia itu dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu pada atrium kanan dan pada atrium kiri. Jadi sistem peredaran pada mamalia khususnya pada atrium kiri. Jadi sistem peredaran pada atrium kiri berfungsi sebagai penampungan darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh.
Kemudian darah tersebut melalui vena cava superior, vena cava inferior, serous coronaris yang berasal dari jantung sendiri. Kemudian darah dipompakan ke ventrikel. Kemudian sistem peredaran darah pada atrium kiri berfungsi menerima darah yang kaya akan oksigen dari ke paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Kemudian darah mengalir ke ventrikel kiri lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua atrium tersebut dipisahkan oleh sekat yang disebut dengan septum atrium. Jadi, sistem peredaran darah pada mamalia yaitu ada 2 sistem, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Jadi, pada umumnya sistem peredaran darah khususnya pada atrium kanan berfungsi sebagai penampungan darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh. Terus darah tersebut melalui vena cava superior, vena cava inferior, serous coronaris yang berasal dari jantung sendiri. Kemudian darah dipompakan ke ventrikel. Kemudian sistem peredaran pada atrium kiri berfungsi menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Kemudian darah mengalir ke ventrikel kiri lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua atrium tersebut dipisahkan oleh sekat yang disebut dengan septum atrium. Sekarang kita masuk pada ventrikel. Ventrikel itu dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian besar, yakni ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Nah, cara kerja ventrikel kiri berbeda dengan ventrikel kanan. Nah, di ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua ventrikel ini dipisahkan oleh sekat yang disebut septum ventrikel. Menerima darah atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua ventrikel ini dipisahkan oleh sekat yang disebut dengan ventrikel. Terus pada ventrikel kiri itu menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian peredaran darah pada manusia. Peredaran darah atau sirkulasi pada manusia dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, yakni peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, atau peredaran darah kecil yang disebut dengan pulmonalis, terus peredaran darah besar atau disebut dengan sistemik. Peredaran darah sistemik. Nah, peredaran darah besar berbeda dengan peredaran darah besar. Pada manusia, peredaran darah besar mekanismenya yang pertama, jantung, peredaran darah dialirkan atau dipompakan dari jantung ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, kemudian dari paru-paru ke vena pulmonalis dan kembali ke jantung. Jadi peredaran darah kecil itu sangat bervariasi dan secara otomatis peredaran darah besar berbeda dengan peredaran darah kecil. Pada peredaran darah kecil, darah dialirkan dari jantung ke arteri pulmonalis, kemudian dari arteri pulmonalis ke paru-paru, kemudian dari paru-paru ke vena pulmonalis, dan akan kembali lagi ke jantung. Jadi pada peredaran darah kecil terjadi pertukaran gas di paru-paru, dan pada peredaran darah kecil darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen dari alveoli paru-paru. Oleh karena itu darah yang berasal dari paru-paru ini banyak mengandung oksigen. Kemudian sistem peredaran darah besar atau sistem peredaran darah sistemik. Nah, sistem peredaran darah besar ini berbeda dengan sistem peredaran darah kecil. Karena pada sistem peredaran darah besar atau sistemik ini, darah dialirkan dari jantung ke aorta, kemudian seluruh bagian tubuh lewat pembuluh darah, kemudian dari pembuluh darah ke vena cava, dan dari vena cava akan kembali ke jantung. Kemudian pada sistem peredaran darah besar, darah yang mengandung zat sisa metabolisme dan karbon dioksida kembali ke seramik kanan jantung melalui pembuluh balik. Kemudian peredaran darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Kemudian peredaran darah
selalu melalui pembuluh darah. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut dengan peredaran darah tertutup. Jadi, tadi saya sudah sempat singgung bahwa peredaran darah pada burung itu sama sepertinya peredaran darah pada manusia, yakni peredaran darah ganda dan tertutup. Mengapa peredaran darah disebut peredaran ganda dan tertutup? Karena darah yang mengandung peredaran darah dari jantung ke aorta, kemudian ke seluruh bagian tubuh lewat pembuluh darah, dan dari vena cava ke jantung. Kemudian peredaran darah selalu melalui pembuluh darah. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut peredaran darah tertutup. Kemudian, sekarang kita masuk pada pernapasan. Pernapasan pada hewan. Pernapasan pada hewan, yang pertama itu protozoa. Protozoa, yang pertama protozoa. Amuba merupakan hewan yang berasal dari satu atau disebut juga dengan uniseluler yang melakukan respirasi secara difusi. Biasanya sistem pernapasan mengandalkan keluar masuknya udara secara berdifusi, di mana ketika bernapas berkontraksi, oksigen di dalam sel semakin berkurang, sementara konsentrasi sisa metabolisme yang berupa karbon dioksida semakin meningkat. Meningkatnya konsentrasi sisa metabolisme yang berupa karbon dioksida di dalam sel membuat kadar karbon dioksida di dalam sel konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan dengan di luar sel, sehingga karbon dioksida akan berdifusi keluar sel. Kemudian sistem pernapasan pada insekta atau serangga. Jadi sistem pernapasan pada insekta yaitu sebagai berikut. Insekta atau serangga dapat bernapas dengan trachea. Trachea memiliki struktur bercabang-cabang yang disebut dengan tracheol. Tracheol akan berakhir pada sebuah lubang kecil yang disebut dengan spirakel. Spirakel merupakan suatu tempat yang memfasilitasi keluar masuknya udara pada insekta. Kemudian sistem pernapasan pada serangga terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase inspirasi, fase pertukaran gas, dan fase ekspirasi. Kemudian fase inspirasi ini biasanya waktu 1/4 detik pada saat spirakel terbuka. Kemudian di dalam tracheol akan terjadi proses pertukaran gas dengan sel-sel tubuh, di mana oksigen akan berdifusi dan spirakel keluar sel tubuh, di mana oksigen akan berdifusi dan spirakel ke sel tubuh dan kemudian ke spirakel. Sekarang kita masuk pada sistem pernapasan pada cacing. Jadi sistem pernapasan pada cacing yaitu sebagai berikut. Yang pertama-tama kita perlu ketahui ciri-ciri cacing. Cacing dapat bernapas dengan permukaan kulitnya. Biasanya menggunakan kulitnya untuk melakukan pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida dengan memanfaatkan proses difusi. Kulit cacing juga pada umumnya memiliki banyak kapiler darah dan juga kelenjar lendir yang akan menghasilkan lendir. Jadi, sistem pernapasan pada cacing itu pada umumnya itu dengan cacing dapat bernapas dengan menggunakan permukaan kulit. Jadi, biasanya pada kulit cacing itu kelihatannya sepertinya lendir. Jadi, biasanya kulit pada cacing itu berlendir dengan tujuan untuk memanfaatkan proses difusi. Dan kulit cacing juga pada umumnya memiliki banyak kapiler darah dan juga kelenjar lendir yang akan menghasilkan lendir. Jadi kulit cacing juga pada umumnya memiliki banyak kapiler dan juga memiliki banyak lendir. Jadi lendir dan kulit cacing itu berlendir dengan tujuan untuk pernapasan pada cacing, yakni pernapasan pada cacing itu menggunakan kulitnya sebagai alat pernapasan, atau alat pernapasan pada cacing itu yaitu dengan menggunakan permukaan kulitnya. Kemudian lendir yang dihasilkan ini memiliki manfaat untuk menjaga kulit cacing agar tetap basah sehingga
oksigen akan mudah berdifusi melalui permukaan kulit cacing. Kemudian oksigen yang masuk ke dalam tubuh cacing melalui proses difusi akan diberikan dengan hemoglobin di dalam plasma darah sehingga membentuk oksihemoglobin yang kemudian diedarkan di seluruh tubuh melalui permukaan darah. Saat sisa pembakaran yang berupa karbohidrat dan juga uap air kemudian akan keluar melalui permukaan kulit cacing melalui proses difusi. Jadi pada umumnya sistem pernapasan pada cacing itu menggunakan kulitnya sebagai alat pernapasannya, yakni kulitnya itu pada umumnya itu berlendir. Nah, tujuan dari berlendir itu untuk menghasilkan oksigen dan karbon dioksida dalam proses pernapasan. Lendir yang dihasilkan memiliki manfaat untuk menjaga kulit cacing agar tetap basah, sehingga oksigen dan mudah berdifusi melalui permukaan kulit cacing. Ya. Sekarang kita masuk pada sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Sistem pernapasan pada ikan atau Pisces dapat dibagi menjadi beberapa fase. Tapi pada dasarnya kita harus tahu sistem pernapasan pada ikan. Yaitu sistem pernapasan pada ikan adalah menggunakan 4 insang yang terletak pada samping kiri dan kanan dan juga ada di bagian kepala. Ikan melakukan sistem pernapasan dengan membuka dan menutup mulutnya sambil membuka dan menutup insangnya. Jadi pada umumnya sistem pernapasan pada ikan itu dapat bernapas dengan menggunakan insang, kecuali ikan-ikan tertentu seperti lumba-lumba yang bernapas dengan paru-paru, atau juga paus. Ikan paus juga biasanya bernapas menggunakan paru-paru. Pada waktu mulut ikan terbuka, air akan tentu saja masuk ke dalam rongga mulut ikan dan pada waktu ini akan menutup. Hal inilah yang membuat oksigen akan larut masuk secara difusi ke dalam pembuluh kapiler yang terdapat pada insang. Pada waktu mulut ikan tertutup, maka insang akan terbuka yang akan menyebabkan air beserta karbon dioksida keluar melalui lembaran-lembaran insang. Fase inspirasi dari pernapasan ikan adalah pada saat ikan masuk melalui mulut. Pada saat air masuk melalui mulut. Fase ekspirasi dari pernapasan ikan adalah proses pengikatan oksigen dan air sekaligus pelepasan karbon dioksida. Setelah rongga mulut ikan terisi dengan air, celah mulut ikan tertutup dan insang akan terbuka. Kemudian karena insang akan terbuka, maka air akan terdorong melewati lembaran insang sehingga terjadi pertukaran gas. Darah dalam pembuluh kapiler insang akan mengeluarkan karbon dioksida dan mengikat oksigen dan air. Kemudian sistem pernapasan pada amfibi atau sistem pernapasan pada katak. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, yakni pada darat dan air. Dengan pernapasan pada amfibi berupa paru-paru, kulit, dan insang. Contohnya pada katak. Pada saat katak masih berupa larva, maka katak bernapas dengan menggunakan insang luar. Sedangkan pada saat masih berudu, maka katak bernapas menggunakan insang dalam. Dan ketika tumbuh menjadi dewasa, maka katak bernapas menggunakan paru-paru. Pada saat katak dewasa terdapat dua buah kantung berdinding tipis dan juga elastis yang banyak mengandung kapiler darah dan kedua kantung paru-paru. Ini biasanya saling berhubungan dengan bronkus. Saat bernapas, terjadi proses pengambilan udara ketika otot rahang bawah mengambil kontraksi sehingga udara dapat masuk ke rongga mulut. Pada saat fase ekspirasi, maka otot hidisius dan otot perut akan mengalami kontraksi sehingga volume rongga perut mengecil dan udara pun dapat keluar dari paru-paru. Jadi, secara umum, sistem pernapasan pada amfibi atau pada katak itu sangat bervariasi, yakni pada saat menjadi larva, katak bernapas dengan menggunakan insang luar. Sedangkan pada saat masih berudu, katak bernapas dengan insang dalam. Dan ketika tumbuh menjadi dewasa,
maka katak akan bernapas dengan kulit dan paru-paru. Jadi sistem pernapasan pada amfibi itu pernapasannya sangat variatif, yakni ketika berwudu pernapasannya bernapas dengan menggunakan insang luar, sedangkan ketika berwudu katak bernapas dengan insang luar dan insang dalam, dan ketika tumbuh menjadi dewasa katak bernapas dengan kulit dan paru-paru. Sekarang kita masuk pada sistem pernapasan pada reptil. Sistem pernapasan pada reptil biasanya berupa paru-paru dan juga cenderung mirip dengan aves, dengan saluran pernapasan terjadi di lubang hidung, bronkus, dan juga paru-paru. Proses respirasi pada hewan reptil ketika melakukan fase inspirasi dan ekspirasi sungguh identik dengan proses pernapasan yang terjadi pada hewan mamalia. Saat fase inspirasi, tulang rusuk akan terangkat dan merenggang, sehingga volume rongga dada pun pastinya akan semakin besar. Membesarnya volume rongga dada ini, reptil akan membuat udara luar dan masuk ke paru-paru. Saat fase inspirasi, pada saat fase ekspirasi, tulang rusuk akan melemas dan melakukan relaksasi, sehingga volume rongga dada pun pastinya akan semakin kecil. Hal ini yang membuat udara yang berada di paru-paru keluar menuju saluran pernapasan. Kemudian khususnya untuk reptil yang biasanya hidup di air, misalnya buaya, maka akan terdapat katup pada lubang hidungnya, batang tenggorok, dan kerongkongan mereka, sehingga ketika buaya yang menyelam di dalam air tersebut tidak akan memasuki saluran pernapasan ataupun sistem pencernaan buaya. Pada kura-kura, proses pernapasan dilakukan oleh paru-paru yang akan dibantu lapisan kulit tipis yang banyak kapiler darah di sekitar kloaka. Sekarang kita masuk pada sistem pernapasan pada burung atau aves. Sistem pernapasan burung atau aves terbagi menjadi dua bagian, yaitu ketika hewan aves sedang tidak terbang dan ketika hewan aves sedang terbang. Jadi sistem pernapasan pada hewan aves ketika sedang tidak terbang, yakni ketika hewan aves sedang tidak terbang, sistem pernapasannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama, ketika inspirasi. Ketika inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka rongga dada akan mengembang. Sedangkan ketika ekspirasi, proses ini ditandai dengan melemasnya rongga dada, sehingga hal ini akan membuat tekanan pada paru-paru akan meningkat sehingga udara akan keluar dari paru-paru menuju ke sistem pernapasan. Kemudian sistem pernapasan pada hewan aves ketika hewan aves sedang terbang. Jadi ketika burung sedang terbang, proses pengambilan oksigen melalui hidung tentu saja akan terhambat, karena selama terbang terjadi kontraksi pada otot dada yang menyebabkan udara yang sulit masuk ke dalam paru-paru. Pada waktu terbang, aves memanfaatkan cadangan udara yang terdapat pada pundi-pundi udara, dan udara ini akan masuk ke paru-paru. Kemudian inspirasi pada burung. Inspirasi ketika burung mengangkat sayap, kantong udara pada bagian ketiak atau pangkal lengan mengembang, diisi oleh udara dan juga mengalir masuk ke kantong udara perut atau abdomen, dan sebagian kecilnya masuk ke paru-paru. Kantong udara tersebut kemudian akan mengempis sehingga udara segar dialirkan ke paru-paru untuk proses difusi. Terus ekspirasi ketika sayap diturunkan, kantong udara pada bagian ketiak terjepit
udara dari paru-paru yang mengisi kantong udara bagian interior dikeluarkan dengan cara dihembuskan saat kantong tersebut terjepit. Udara kotor mengalir melalui bronkus, trachea, kemudian akan keluar melewati hidung. Sekarang sistem pernapasan pada mamalia. Sistem pernapasan pada mamalia dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yakni sistem pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pernapasan dada pada mamalia merupakan yang melibatkan otot pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Fase inspirasi atau pemasukan udara. Ketika tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume udara masuk ke dalam dada dan dada akan membesar. Kemudian ketika terjadi ketika terjadi pertukaran gas, khususnya pernapasan dada, ketika terjadi volume dada yang akan membesar, maka tekanan udara di dalam paru-paru akan mengecil sehingga udara yang lebih besar dan akan masuk ke paru-paru. Fase ekspirasi atau pengeluaran udara. Ketika otot antar tulang rusuk relaksasi, maka tulang rusuk akan tertekan sehingga dada akan mengecil. Kemudian pernapasan perut pada mamalia. Nah, pernapasan perut pada mamalia merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga-rongga perut dan rongga dada. Fase inspirasi pada fase ini otot diafragma mendatar, akibatnya rongga dada membesar dan tekanan udara kecil sehingga udara luar masuk. Fase ekspirasi merupakan fase yang berelaksasinya otot diafragma atau kembali ke posisi mula, mengembang, sehingga rongga dada mengecil dan tekanan lebih besar. Akibatnya udara keluar ke paru-paru. Pentingnya suhu pada hewan dan interaksi panas antara hewan dan lingkungan serta termoregulasi pada hewan eksoterm dan endoterm. Jadi, homeostatis merupakan sistem yang menjaga keseimbangan atau stabilitas antara lingkungan internal dan eksternal. Contohnya pada suhu dingin, mamalia dan burung akan meningkatkan laju metabolisme dengan perubahan hormon-hormon yang terlibat di dalamnya sehingga meningkatkan produksi panas. Eksoterm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari lingkungan atau menyerap panas lingkungan. Contohnya pada madu, adaptasi terhadap suhu dingin dengan cara berkelompok dengan sarangnya. Endoterm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari hasil metabolisme, contohnya pada hewan aves. Mekanisme perubahan panas tubuh hewan dapat terbagi menjadi 4 proses, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Konduksi adalah perubahan panas tubuh pada hewan karena kontak langsung dengan suatu benda. Konveksi adalah transfer panas akibat adanya gerakan udara atau cairan melalui permukaan tubuh. Radiasi adalah emisi dari energi elektromagnetik. Evaporasi merupakan proses kehilangan panas dari permukaan cairan yang ditransformasikan dalam bentuk gas. Jadi, homeostatis itu sangat penting dalam proses pernapasan pada mamalia. Homeostatis merupakan sistem yang menjaga keseimbangan atau stabilitas antara lingkungan internal dan eksternal. Contohnya pada suhu dingin, mamalia dan burung akan meningkatkan laju metabolisme dengan perubahan hormon-hormon yang terlibat di dalamnya sehingga meningkatkan proses panas. Jadi homeostatis ini sangat penting karena pada homeostatis ini menjaga stabilitas atau keseimbangan antar lingkungan, baik itu secara internal maupun eksternal. Yakni seperti pada burung dan mamalia itu biasanya meningkatkan laju metabolisme pada saat musim dingin dan meningkatkan perubahan hormon-hormon yang terlibat di dalamnya sehingga
meningkatkan produksi panas. Jadi khususnya pada hewan mamalia dan burung itu biasanya meningkatkan hormon-hormon dan juga meningkatkan laju metabolisme pada musim dingin. Sekarang kita masuk pada reproduksi pada hewan. Jadi reproduksi pada hewan itu dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yakni reproduksi secara generatif atau seksual dan reproduksi secara vegetatif atau aseksual. Jadi reproduksi secara generatif atau seksual merupakan perkembangbiakan seksual yang terjadi jika sel kelamin jantan atau sperma bertemu dengan sel kelamin betina atau ovum. Contohnya pada hewan amfibi, Pisces, aves, reptil, dan mamalia. Sedangkan reproduksi secara vegetatif atau aseksual merupakan perkembangbiakan makhluk hidup tanpa didahului dengan pembuahan antar sel gamet jantan dan gamet betina. Contohnya pada hewan protozoa. Sekian dan terima kasih video ini.